Di tengah hiruk-pikuk persaingan teknologi global yang semakin ketat, dunia seringkali hanya menyorot negara-negara besar sebagai pusat inovasi. Amerika Serikat dengan Silicon Valley-nya, Tiongkok dengan Shenzhen yang masif, atau Jepang dan Korea Selatan dengan industri teknologinya yang maju. Namun siapa sangka, jauh dari sorotan utama itu, di sebuah kota di Indonesia, perlahan namun pasti, sebuah kekuatan baru sedang tumbuh. Kota itu adalah Bandung. Selama ini, Bandung dikenal sebagai kota pendidikan dan pusat kreativitas. Julukan sebagai kota kembang atau Paris van Java lebih sering melekat karena suasana sejuk, budaya yang hidup, serta deretan kampus ternama yang melahirkan banyak talenta muda. Namun di balik itu semua, ada satu sisi Bandung yang jarang disorot secara luas. Sebuah sisi yang tidak hanya berbicara tentang seni dan budaya, tetapi juga tentang teknologi tinggi yang mulai menembus pasar global. Di laboratorium kecil, di bengkel sederhana, dan di ruang kerja yang jauh dari kesan mewah, para insinyur muda Indonesia bekerja tanpa banyak sorotan. Mereka merancang, menguji, dan menyempurnakan teknologi yang mampu terbang ribuan meter di udara. Teknologi yang tidak hanya sekedar alat, tetapi menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan strategis. Teknologi itu adalah drone. Drone atau pesawat tanpa awak kini menjadi salah satu teknologi paling penting di dunia modern. Digunakan untuk keperluan militer, pemetaan wilayah, pengawasan infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Drone telah mengubah cara manusia melihat dan mengelola ruang. Negara-negara besar berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini karena nilainya yang sangat strategis. Namun yang menarik, di tengah dominasi global tersebut, Indonesia melalui Bandung mulai menunjukkan eksistensinya. Salah satu kisah yang paling menarik datang dari perusahaan teknologi drone bernama Betawas. Perusahaan ini bukanlah raksasa industri dengan modal besar sejak awal. Ia lahir dari semangat riset dan eksperimen para insinyur muda lulusan Institut Teknologi Bandung. Berawal dari lingkungan akademik yang penuh dengan ide dan inovasi, mereka mencoba mengembangkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sekedar proyek kampus, tetapi sebuah teknologi yang benar-benar bisa digunakan di dunia nyata. Pada tahap awal, perjalanan mereka tidaklah mudah. Dengan keterbatasan sumber daya, mereka memulai dari eksperimen sederhana, menguji desain, memperbaiki kesalahan, dan terus mencoba hingga mendapatkan hasil yang optimal. Namun justru dari proses itulah lahir sebuah keunggulan. Mereka memahami teknologi yang mereka buat secara mendalam, dari struktur hingga performa di lapangan. Drone yang mereka kembangkan dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pemetaan wilayah, survei infrastruktur, hingga pengawasan area luas. Keunggulan utama dari drone buatan mereka terletak pada stabilitas terbang, kemampuan membawa sensor canggih, serta akurasi tinggi dalam mengumpulkan data. Hal ini menjadikan produk mereka tidak hanya kompetitif di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian pasar internasional. Dan disinilah titik balik terjadi. Tanpa banyak publikasi, tanpa kampanye besar-besaran, produk mereka mulai dikenal oleh pihak luar negeri. Salah satu pintu masuknya adalah melalui kerjasama dengan pihak dari Australia. Awalnya, kerjasama ini berfokus pada kebutuhan surveillance atau pengawasan. Namun dari situ, sesuatu yang lebih besar mulai terbuka. Pihak Australia yang bekerja sama dengan mereka melihat potensi besar dari teknologi yang dikembangkan di Bandung. Tidak hanya itu, mereka juga merekomendasikan perusahaan ini kepada jaringan mereka. Dari satu koneksi, terbuka peluang ke koneksi lain, hingga akhirnya nama Betawas mulai dikenal lebih luas di luar negeri. Salah satu momen penting adalah ketika mereka diperkenalkan dengan perusahaan luar bernama Dronehand. Perusahaan ini tertarik untuk melihat langsung kualitas drone buatan Indonesia. Setelah melakukan evaluasi, mereka menemukan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang tidak kalah dengan standar internasional. Dari situlah kepercayaan mulai terbentuk. Keputusan pun diambil. Drone buatan Bandung akan dibeli dan digunakan oleh pihak luar negeri. Bahkan tidak berhenti di situ. Rencana ekspor ke negara lain seperti Korea Selatan juga mulai disiapkan. Sebuah langkah besar yang menunjukkan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menembus pasar global. Namun Betawas bukanlah pemain satu-satunya dalam cerita ini.
Jauh sebelum tren drone menjadi populer seperti sekarang, sudah ada pionir lain yang lebih dulu bergerak. Perusahaan itu bernama Aero Tarascan. Berbeda dengan perusahaan yang lahir di era booming teknologi, Aero Tarascan sudah mulai mengembangkan drone sejak tahun 2009. Pada masa itu, drone belum menjadi tren global seperti sekarang. Banyak orang bahkan belum memahami potensi teknologi ini. Namun, Aero Tarascan melihat peluang yang belum banyak dilirik. Mereka fokus pada pengembangan drone jenis fixed wing, yaitu drone dengan sayap tetap yang memiliki kemampuan terbang lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan drone biasa. Dengan pendekatan desain aerodinamika yang matang, mereka berhasil menciptakan drone yang efisien dan andal. Drone buatan mereka mampu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemetaan wilayah, survei pertambangan, pengawasan perkebunan, hingga monitoring bencana alam. Dalam banyak kasus, teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi risiko di lapangan. Seiring waktu, produk mereka tidak hanya digunakan di dalam negeri. Sama seperti Betawas, Aero Tarascan juga mulai terlibat dalam proyek-proyek internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas teknologi yang dikembangkan di Bandung betul-betul mampu bersaing di tingkat global. Fenomena ini membawa kita pada sebuah kesadaran penting. Selama ini, sering muncul anggapan bahwa Indonesia tertinggal dalam bidang teknologi, bahwa inovasi hanya bisa datang dari negara-negara maju. Namun, kenyataan yang terjadi di Bandung menunjukkan hal yang berbeda. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta. Di berbagai kampus, di berbagai komunitas, ada banyak anak muda yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka mampu merancang, membangun, dan mengembangkan teknologi yang kompleks. Yang seringkali menjadi tantangan bukanlah kemampuan, tetapi kesempatan dan dukungan. Ketika kesempatan itu hadir, hasilnya bisa sangat mengejutkan. Drone buatan Bandung adalah salah satu buktinya. Dari ruang kerja sederhana, lahir teknologi yang kini digunakan lintas negara. Dari ide kecil, berkembang menjadi produk yang memiliki nilai strategis tinggi. Dalam konteks global, perkembangan ini juga memiliki makna yang lebih luas. Drone bukan sekadar alat. Ia adalah bagian dari ekosistem teknologi yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, dan bahkan geopolitik. Negara yang menguasai teknologi drone memiliki keunggulan dalam berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga industri. Oleh karena itu, munculnya pemain baru seperti Indonesia dalam industri ini menjadi sesuatu yang patut diperhatikan. Meski skalanya belum sebesar negara-negara besar, namun arah perkembangannya sangat menjanjikan. Dengan dukungan yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pemain penting di masa depan. Bandung dalam hal ini menjadi simbol dari potensi tersebut. Sebuah kota yang tidak hanya melahirkan kreativitas, tetapi juga inovasi teknologi. Sebuah tempat di mana ide-ide besar bisa tumbuh meski dimulai dari hal-hal kecil. Kisah ini juga memberikan pesan yang kuat, bahwa kemajuan tidak selalu dimulai dari kemewahan, tidak harus dari fasilitas yang sempurna atau modal yang besar. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk terus belajar, dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan memiliki nilai. Dari Bandung, kita melihat bahwa masa depan teknologi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling besar, tetapi juga oleh siapa yang paling berani untuk memulai. Para insinyur muda ini telah membuktikan bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, batas-batas yang selama ini dianggap ada bisa dilampaui. Dan mungkin di masa yang akan datang, ketika dunia kembali berbicara tentang pusat teknologi global, nama Indonesia tidak lagi hanya disebut sebagai pasar, tetapi sebagai pencipta, sebagai inovator, sebagai negara yang tidak hanya mengikuti, tetapi juga memimpin. Dari laboratorium kecil di Bandung menuju langit yang luas, drone-drone buatan anak bangsa kini terbang membawa harapan. Harapan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara lain dalam bidang teknologi. Harapan bahwa karya anak negeri bisa dikenal dan dihargai di panggung dunia. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang drone. Ini adalah tentang potensi, tentang mimpi, dan tentang masa depan yang sedang dibangun,
perlahan namun pasti oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri.